Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rea Nurin Arpasolongi dengan NIM 190313 kali 03 kali 42 dari Prodi Agroteknologi kelas B Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih erosi yang diperbolehkan atau EDP. Sebelum kita lanjut ke EDP, teman-teman tahu tidak sih apa itu erosi? Erosi atau erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Sini proses erosi tanah terbagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah pengelupasan, kedua pengangkutan, dan yang ketiga adalah pengendapan. Proses pertama atau tahap pertama adalah pengelupasan atau detachment. Sini proses ini diawali dengan pengelupasan partikel dalam tanah oleh air hujan sebagai media utamanya. Ketika buliran atau butiran air hujan mengenai permukaan tanah, maka partikel tanah akan terlepas dan terlempar ke udara. Proses ini akan berlanjut ke proses pengangkutan atau proses pengangkutan oleh aliran air tanah. Nah, kita lanjut ke tahap pengangkutan atau transportation, di mana pengangkutan adalah pengangkutan partikel tanah oleh limpahan air hujan atau runoff. Dan lanjut ke tahap ketiga, yaitu tahap pengendapan atau sedimentation, di mana pengendapan atau sedimentasi adalah pengendapan tanah erosi. Tanah erosi akan terendap pada cekungan-cekungan atau pada daerah-daerah yang lebih rendah seperti sungai, saluran irigasi, waduk, dan lain-lain. Dan hal ini pun berdampak pada mendangkalnya sungai sehingga semakin seringnya terjadi banjir di musim hujan dan terjadi kekeringan di musim kemarau. Nah, dalam hal ini kita dapat mengetahui bahwa erosi itu sangat merugikan alam, makhluk hidup maupun manusia, sehingga kita harus tahu erosi yang diperlukan atau erosi yang diperbolehkan. Kita lanjut ke apa sih erosi yang diperbolehkan itu? EDP atau erosi yang diperbolehkan merupakan laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah yang diperbolehkan. Nah, laju erosi tanah yang diperbolehkan secara sederhana dinyatakan sebagai suatu laju yang tidak boleh melebihi laju pembentukan tanah. Seperti itu ya. Nah, sini secara umum EDP atau erosi yang diperbolehkan untuk kebanyakan tanah di Indonesia adalah 2,5 mm per tahun atau setara dengan 25 ton per hektar per tahun untuk lahan perbukitan atau miring. Nah, untuk dapat mengetahui berapa sih EDP yang diperlukan, kita dapat menghitung EDP dengan rumus, yaitu rumusnya adalah EDP sama dengan D kali FD dikali BI dikali 10 per T. Di mana penjelasannya di sini EDP adalah erosi yang diperbolehkan. Lalu DE adalah kedalaman efektif tanah atau milimeter dengan perhitungan milimeter. FD yaitu faktor kedalaman tanah. Nah, faktor kedalaman tanah sini terdapat 30 subordo tanah. Sini terdapat 30, ada aqualf, kudalf, kustalf, aquan, aren, fluven, orten, basement, dan lain sebagainya. Lalu ada BI atau bobot isi tanah dengan perhitungan gram per cm kubik. Dan T umur guna tanah dengan ketentuan 300 tahun. Lalu sini adalah kedalaman efektif dibedakan menjadi 6 kelas menurut FAO 1990. Yaitu yang pertama adalah sangat dangkal sekali di bawah 10 cm. Lalu sangat dangkal 10 sampai 30 cm, dangkal 30 sampai 59 cm, sedang 50 sampai 100 cm, dalam 100 sampai 150 cm, dan sangat dalam 150 cm ke atas. Agar kita lebih memahami rumus-rumus dari EDP itu sendiri, di sini saya ada contoh perhitungan EDP atau contoh kasusnya.
di mana diketahui DE atau erosi diperbolehkannya yaitu 120 cm. Karena yang digunakan adalah milimeter, maka diubah menjadi 1200 mm. Lalu ada FB atau faktor kedalaman tanah yaitu 1,00 dengan subordonya adalah Ustret. Lalu ada BI yaitu atau bobot isi tanah 1,2 kg per cm kubik, dan T sama dengan 300 tahun. Di sini ditanya berapa EDP-nya. Nah, kita dapat menjawab dengan rumus tadi, yaitu EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T. Yaitu EDP diperoleh dengan DE atau kedalaman efektif tanah yaitu 1200, FD atau faktor kedalaman tanah 1,00, BI adalah 1,2 dikali 10 dibagi 300 yaitu T umur guna tanah. Sini kita dapat EDP yaitu 144.000 dibagi 300. Lalu kita akan mendapatkan hasil 48 ton per hektar per tahun. Nah, dari perhitungan tersebut dengan hasil 48 ton per hektar per tahun, maka nilai tersebut lebih besar dari EDP, sehingga menunjukkan bahwa lokasi pengamatan sudah terjadi erosi dipercepat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kemudian hari.